Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku duel maut remaja di kota Palembang yang menyebabkan seorang korban tewas akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Arab Saudi kembali dibuka untuk jemaat umroh. Nikmatnya mie celor, makanan khas Palembang dengan kuah kaldu udang. Pelaku duel maut yang menewaskan seorang remaja di kota Palembang akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Pelaku diketahui masih berstatus pelajar di salah satu SMK di kota Palembang. Dalam penyelidikan diketahui sebelum melakukan duel, keduanya sempat terlibat aksi saling tantang di media sosial. Pelaku duel maut yang menewaskan remaja berusia 18 tahun di kota Palembang akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku berinisial MR diserahkan oleh keluarganya ke penyidik Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya pelajar umur 16 tahun itu sempat diburu tim Reskrim Polrestabes Palembang. Dari penyelidikan awal, motif duel berujung maut ini dipicu saling tantang di media sosial. Keduanya berjanji bertemu di Jalan Irigasi Palembang. Ironisnya, aksi yang tidak pantas ditiru tersebut disiarkan secara langsung oleh rekan-rekannya melalui Instagram. Berhasil mengidentifikasi daripada saudara tersangka R tersebut, dan ternyata pada malam harinya karena mungkin ketakutan yang sangat amat, dari pihak keluarga menyerahkan kepada pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan, dan pada akhirnya dilakukan penyerahan kepada kami selaku penyidik di Polrestabes Palembang. Korban tewas kena tusukan senjata tajam pada bagian dada saat duel dengan pelaku. Usai otopsi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga di kawasan Talang Putri untuk dimakamkan. Bersama pelaku, polisi telah menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian, ponsel korban, dan rekaman video duel. Pelaku kini terancam 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Arab Saudi kembali dibuka. Penerbangan jemaah umroh langsung menuju Arab Saudi pasca sempat terhenti hampir 3 tahun karena pandemi COVID-19. Setelah sempat terhenti selama hampir 3 tahun karena pandemi COVID-19, penerbangan umroh langsung dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Arab Saudi kembali dibuka pada Rabu siang kemarin. Sebanyak 433 calon jemaah umroh asal kota Palembang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Dibuka kembali penerbangan langsung ini atas pertimbangan tingginya animo masyarakat Sumatera Selatan yang ingin menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Penerbangan langsung itu bersifat reguler dengan jadwal 2 kali dalam sepekan. Penerbangan perdana ini dibuka langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah nanti animo masyarakat untuk melaksanakan umroh lebih banyak. Karena memang penerbangan langsung ini berdampak, selain juga jumlah yang akan lebih signifikan dan biayanya juga akan lebih murah. Dari pihak lain memberikan kepercayaan kepada kita penerbangan Palembang Direct Tanah Suci maupun kita maupun Madinah itu 2 kali dalam 1 pekan, jadi Rabu dan Kamis. Dibukanya kembali penerbangan langsung menuju Arab Saudi ini disambut gembira para calon jemaah umroh karena dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Alhamdulillah ya, Palembang sudah dibuka langsung ke Madinah. Gimana Pak tanggapan setelah dibuka rute ini Pak? Kemarin kan sempat ditutup karena COVID. Ya. Nah, gimana Pak tanggapannya? Banyak bersyukur ya dengan keberangkatan dengan langsung penerbangan ini langsung kita mendaftar untuk ikut umroh. Karena memang segi waktu, segi ya persiapan kita sudah siap. Dengan rute langsung ini kan tidak capek-capek turun-turun transit kemana-mana.
Jemaah umroh kali ini diterbangkan langsung menuju Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, Arab Saudi. Mereka terbang dengan waktu tempuh diperkirakan selama 8 jam 30 menit. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi kuliner dan kami akan mengajak Anda mencicipi mie celor, makanan khas Palembang yang sepertinya sampai kapanpun ini selalu jadi favorit warga Palembang dan juga bagi para pendatang. Saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu kedai mie celor untuk merasakan mie rebus dengan kuah kaldu udang yang enak banget. Kuliner khas Palembang, mie celor, selalu jadi makanan yang dicari oleh warga Palembang sendiri atau para wisatawan. Mie celor adalah mie rebus dengan paduan kuah kaldu otak udang, ditambahkan telur, tauge, bawang goreng, daun kucai, serta udang kupas. Rekomendasi tempat makan mie celor yang selalu ramai pengunjung adalah kedai di kawasan Jalan Merdeka, Kota Palembang. Kedai ini selalu ramai pengunjung khususnya di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Rasanya yang gurih dan sedikit asin membuat mie celor tempat ini selalu menarik pengunjung untuk berkali-kali datang. Iya sering Pak, karena harganya murah, lemak pula, harganya terjangkau dan juga mie celor di sini memang terkenal lemak. Iya. Biasanya kalau kesini sama siapa? Sama kawan tulah, enggak kawan keluarga. Iya. Kenapa suka sama mie celor? Karena makanan khas Palembang deh, jadi karena kita orang Palembang asli itu kan, jadi sering makan di sini. Untuk membuat mie celor dibutuhkan bahan-bahan seperti mie kuning berukuran besar, telur rebus, tauge, bawang goreng, daun kucai, dan udang kupas. Langkah berikutnya, celupkan mie dan tauge ke dalam air mendidih berulang-ulang. Kemudian masukkan mie ke dalam mangkok dan campur dengan kuah kaldu yang menyegarkan. Terakhir, mie diberi topping berupa telur rebus, bawang goreng, dan daun kucai, serta udang kupas. Kalau spesialnya itu rasanya tuh dari kaldu udang gitu, ada udangnya. Bisa dikatain khas Palembang gitu ya, karena udah dari lama. Kalau dari Palembang ini biasanya bapak-bapak ya, dari kantor gitu. Kalau dari luar ya banyak dari Jakarta, dari apalagi sekarang nggak ada tahu Lampung banyak juga di sini. Dalam sehari mie celor di kedai ini dapat terjual 70 hingga 80 porsi. Sementara satu porsi mie celor harganya Rp24.000. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jelang peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia, sejumlah pedagang bendera dan atribut mulai meramaikan kota Palembang. Mayoritas penjual dari luar Palembang, salah satunya dari daerah Yogyakarta. Nah, kira-kira apa ya alasannya hingga rutin berjualan bendera ke Palembang? Berikut informasi selengkapnya. Pedagang bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik bernuansa merah putih semakin marak ditemui di sepanjang jalan Panjaitan, Kota Palembang. Mayoritas penjual dari luar Palembang yang mencoba meraih rezeki jelang ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Mulyadi asal Yogyakarta. Dalam 10 tahun terakhir menjadi kebiasaan Mulyadi berkunjung ke Palembang untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Mulyadi mengaku bisa mendapatkan keuntungan lebih besar saat berjualan di kota asalnya, Yogyakarta. Bendera yang dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran. Bendera itu kan dagangan musiman. Insya Allah kalau musiman tuh lebih diminati, artinya lebih bisa diharapkan. Dari harga berapa Pak? Dari harga yang kecil Rp5.000 sampai ukuran. Jadi bendera ada rumah tangga, ada kantor, ada gedung, ada istana. Yang istana itu harga 70. Yang di drone panjang itu bentangan itu sekitar Rp250.000. Udah berapa lama Pak jualan? Udah berapa lama? Hampir ada 10 tahun. Tiap tahun kita jualan. Jualannya di mana aja Pak? Ada di Patra ini, ada di KM 11, ada di Tanda Takan, ada di flyover Jakabaring.
Dalam sehari, Mulyadi memperoleh penghasilan Rp300.000 dari penjualan bendera dan atribut. Mulyadi memperkirakan bakal ramai pembeli sepekan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.